Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. sore, Waalaikumsalam. salam sejahtera untuk kita semua. Eh, Tidak lupa kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kenikmatan dan keberkahan sehingga kita dipertemukan di Zoom meeting pada sore hari ini yang dengan judul Zoom meeting konsolidasi alat kesehatan Joglo Semar yang dipandu oleh narasumber Ibu Kristina Sri Andiani, SKP MPH. Beliau adalah PPK Rumah Sakit di Dr. Suraji Tirtonegoro, Klaten. Beliau juga selaku advisor LKPP. Untuk sore ini kita bacakan ketentuan Zoom meeting kali ini, yaitu kegiatan terbagi dua sesi. Yang pertama paparan dari narasumber selama kurang lebih 45 menit, kemudian tanya jawab 45 menit. Untuk peserta yang mengajukan pertanyaan boleh mengklik raise hand dan akan diberikan kesempatan oleh moderator. Kemudian dipersilakan juga untuk mengisi chat di kolom komentar. Sebelum Zoom meeting dimulai, alangkah baiknya kita berdoa agar diberi keberkahan pada Zoom meeting pada sore kali ini. Berdoa kami persilakan. Berdoa selesai. Untuk menghemat waktu, marilah kita persilakan untuk Ibu Kris selaku narasumber untuk memberikan paparannya terkait pengadaan konsolidasi di alat kesehatan. Monggo Bu Kris, waktu dan tempat Oke, kami persilakan. Zun. ya. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Selamat siang. Mungkin kalau Bapak Ibu ada di Indonesia bagian timur, ini sudah sore gitu ya. Bagian tengah masih siang gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat Waalaikumsalam kita. warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Bapak Ibu yang saya hormati, saya berharap penjenengan semua, Bapak Ibu semua dalam keadaan sehat dan situasi berkinerjanya juga semakin baik. Harapannya Jakarta juga semakin cerah kayak di sini gitu ya, kayak di tempat kami itu cerah gitu. Dan udaranya juga bersih, banyak pohon-pohon hijau gitu. Mudah-mudahan Jakarta tidak petang gitu, tidak gelap gitu. Sehingga nanti kita bangun bersama-sama Indonesia ini lewat pengadaan ini. Saya akan mulai aja. Yang kami hormati, Pak Muji, terima kasih sudah diberikan kesempatan dan kami boleh berguru ke CV Muji Santosa juga setiap saat ada event-event gitu sehingga kami boleh belajar khususnya kami yang di rumah sakit ini meskipun teman-teman saya ajak juga di rumah sakit lain belum tergerak gitu ya. Kayak kemarin di Jogja itu juga begitu, tetapi mudah-mudahan ke depan bisa semakin bergabung kalau ada event-event lagi. Ya, saya akan mulai Bapak Ibu yang terima kasih saya sudah diberikan materi untuk konsolidasi. Kalau kemarin masalah tentang outsourcing untuk ketenagaan, ini untuk masalah konsolidasi alat-alat kesehatan, baik itu bahan habis pakai juga ada yang ada di sini. Maka ini kami ada beberapa teman-teman kami ketemu Pak Endradi kemarin dan kami sejoglo Semar jadi beberapa rumah sakit sudah berkumpul untuk membicarakan terakhir di LKPP membicarakan untuk pengadaan-pengadaan paket yang 2023
kami dibicarakan waktu itu di November 2022. Maka ini nanti juga kami sudah bersonding dengan LKPP untuk didampingi terakhir. Artinya kita sudah membuat dokumen-dokumen. Kalau yang tender, kalau sekarang semakin banyak e-katalog sehingga kami lebih dimudahkan gitu. Tapi kemarin kami dengan beberapa rumah sakit juga sudah kunjungan-kunjungan ke pabrik agar kami tahu persis kayak apa kemampuan, kemudian distribusinya juga seperti apa, pembuatannya. Jangan sampai benar-benar dia mengaku produk dalam negeri, tetapi ternyata eh, hanya hanya label atau seperti apa karena kami juga ragu gitu. Maka itu yang kami kemarin lakukan. Ini eh, ada gambar ini adalah kami persiapan juga. Jadi ada di LKPP, kemudian kami ini di salah satu rumah sakit di Karyadi, kami ngumpul waktu itu untuk membicarakan terakhir setelah kami beberapa kali rapat, bisa dengan Zoom dan bisa juga dengan offline. Itu yang kami lakukan. Kemudian ini yang saya cerita, ini di sebelah kiri ini kami juga diminta waktu itu dengan dari Pak Muji untuk mengisi salah satu acara juga. Kemudian kami juga untuk bagaimana kementerian kami juga untuk melatih ahli kontrak gitu ya. Untuk bisa kami para PPK karena kebanyakan adalah memang para direktur sehingga kami saat itu dilatih benar-benar kemudian kami diuji juga untuk kompetensinya gitu. Dan saat ini memang saya masih mendaftar tapi belum belum ada kesempatan untuk kan baru kompetensi level 1 nanti kompetensi untuk PPK, untuk pengadaan personil, pengadaan barang jasa lainnya kami akan mengikuti sesuai dengan memang yang di LKPP ini rebutan gitu ya, rebutan untuk menaikkan kompetensi kami selaku PPK. Itu kemudian saya akan dari awal bahwa apa sih sebetulnya pengadaan barang jasa, saya pikir Bapak Ibu sudah tahu semua lah. Dan ini kegiatan ini memang selalu dikatakan kemarin ada beberapa Bapak Ibu yang menjadi fasilitator untuk acara ini. Kita setiap saat sudah mengerti pasti dari identifikasi kebutuhan sampai dengan setelah terima hasil pekerjaan. Nah ini saat ini PPK sebetulnya kami pun masih ada, karena itu menjadi tugas PPK juga, sampai nanti pembayaran itu juga selesai, itu menjadi tanggung jawab kami untuk selaku pejabat pengadaan ini. Kemudian Pak Muji kemarin juga menegaskan kepada kami semua para peserta pelatihan, apalagi yang TKDN, orang-orang biasanya langsung kita berpikir TKDN. Pak Muji tidak seperti itu, maka saya cocok sekali identifikasi kebutuhan dulu dari speknya mau seperti apa. Ini sudah dibahas beberapa fasilitator atau narasumber sebelum-sebelumnya, maka saya tidak akan matur untuk dari perencanaan ini, perencanaan untuk pengadaannya. Maka ini jelas biasanya selalu juga kemarin Pak Agus juga cerita, Pak Christian juga cerita, berhasilnya sebuah pengadaan itu bukan karena di kami gitu ya, di pemilihan penyedianya, tetapi justru akan lebih oke banget kesuksesan itu berawal dari perencanaan pengadaannya. Maka dari para, kalau kami eh, kata trademarknya di kami itu dari usernya. Jadi user itu kebutuhannya seperti apa, speknya seperti apa, mereka akan tuangkan di dalam TOR dan nanti akan dilampiri itu. Kenapa milih itu, kenapa milih ini, dan sebagainya. Termasuk di e-katalog juga sama. Nanti yang mau, apakah ini nanti mini kompetisi offline, apakah ini mini kompetisi by system. Karena kami ada yang offline, itu khusus untuk barang-barang yang kami memang nanti kami uji coba. Jadi kami tidak mungkin di sistem semuanya akan bisa menawarkan karena kami harus uji coba gitu. Maka ini yang kita benar-benar perhatikan khususnya karena rumah sakit ini merupakan komplek ya menurut saya dibanding dengan kantor-kantor. Pasti kami juga komplek masalah, komplek kebutuhan gitu.
kami tidak hanya sekedar kayak hotel, tetapi lebih dari itu. Kami ada jasa makanan, artinya ada makanan, paket pekerjaan makanan, ada outsourcing juga gitu ya. Juga nanti ada obat, ada bahan habis pakai, ada alat kesehatan belanja modal, ada juga kami ini di situ termasuk juga misalnya alat-alat yang non medis. Jadi banyak banget juga termasuk pengolah data. Jadi kami itu ratusan miliar kalau kalau pengadaan di rumah sakit pasti lebih daripada satu unit yang tidak rumah sakit, apalagi kami konsolidasi ini rumah sakit tipe A yang besar-besar. Ya yang kecil ada tetapi yang besar cukup cukup banyak juga gitu. Saya akan bercerita dari awal. Tadi saya diberi tema tentang konsolidasi, maka konsolidasi sebenarnya kalau dikatakan hanya sebuah strategi, kemarin juga Pak Christian sudah menyinggung sedikit tentang konsolidasi. Dia punya beberapa paket, kemudian ada paketnya itu dipecah agar untuk penyedia yang memang nanti untuk kecil gitu disiapkan untuk itu. Maka konsolidasi ini sudah merupakan kewajiban lagi gitu ya. Nanti di Perpres 2021 juga sudah dikatakan di situ. Kita akan mulai dari perencanaan, persiapan, pemilihan penyedia ini sudah berpikir tentang konsolidasi. Maka pada saat kami diikutkan di DES sejak awal dari perencanaan, kita sudah mana yang konsolidasi, mana yang tidak. Baik itu konsolidasi antar rumah sakit, satuan kerja, atau konsolidasi di misalnya di PPK kami atau di ULP, UKPBJ itu sudah jadi satu. Kemudian kami ini antar KPA gitu ya, antar KPA, maka kami akan melihat dari perencanaan awal untuk pengadaan barang jasa ini. Kemudian kami akan siapkan gitu. Maka kalau sudah kami sejak 2018 berawal juga 2017, kami ini tinggal nambah aja. Mana lagi yang bisa dikonsolidasikan misalnya. Oh tambahin obat yang pas muping misalnya Kak kemarin. Bisa nggak gitu? Jadi tambah bahan habis pakai gitu. Hingga itu yang nilainya yang banyak volumenya meskipun nilainya tidak banyak, tetapi bisa menjadi besar karena pas muping juga kemudian kebutuhannya banyak, itu mengakibatkan punya juga banyak juga. Maka ini yang kami lakukan nanti persiapan masing-masing rumah sakit di Oktober awal kita akan bertemu secara offline di rumah sakit ortopedi untuk bisa sudah membawa apa aja yang mau kita konsolidasikan termasuk yang kemarin, oke, yang kemarin sudah, nanti kita tambah lagi. Perkiraan volume sudah mereka membawa semuanya, dan juga kita meminta analisa pasar, tidak hanya berdasar dari e-katalog. Karena kalau konsolidasi, harga di e-katalog itu kami tidak disarankan lagi sebetulnya nggak disarankan lagi oleh LKPP menjadi dasar dalam nanti di dalam nego gitu ya itu. Maka ini yang apalagi yang nego offline gitu. Itu sehingga harapannya nanti tetap ada setelah selesai pembelian kemudian ada pengendalian kontrak sesuai PIC masing-masing. Kemudian kita serah terimakan pekerjaan, sudah kontrak, kemudian nanti serah terima, kemudian juga setelah itu kita harapkan ada pengendalian kontraknya. Di saat kontrak kami sepakat untuk Joglo Semar ini kita pembayarannya tidak boleh lebih dari 17 hari setelah dokumennya selesai atau lengkap, complete and clear. Ya ini Bapak Ibu saya haturkan lagi bahwa eh, untuk konsolidasi ini merupakan salah satu optimalisasi pengadaan barang jasa sebetulnya. Sehingga dengan konsolidasi ini diharapkan gitu ya, kita bisa mendongkrak perekonomian nasional kita gitu. Karena sangat besar perannya para pelaku pengadaan barang jasa ini juga.
Karena kalau saya miris kalau dengar-dengar, wis nanti aja ya pengadaannya gitu. Kami biasanya akan lakukan H-1 sebelum anggaran berjalan. Karena kami di November itu sudah definitif, sehingga kami sudah bisa mulai untuk pengadaan-pengadaan. Maka di Oktober ini kami biasanya dengan LKPP terakhir itu di paling tidak kami November awal itu sudah berproses dengan LKPP, kemudian kami juga klik semua dan sebagainya itu bisa malam ada di Jakarta gitu. Nah, itu kemudian kami merasakan dengan proses konsolidasi ini pasti pengadaannya lebih cepat, efektif dan potensi masalah di yang ada itu akan lebih bisa terkelola karena kami tidak hanya mikir sendiri, tetapi kami memikir dengan beberapa rumah sakit yang lain. Maka ini akan mengurangi potensi-potensi terjadinya ketidakpatuhan. Kami saling terbuka, saling mengevaluasi satu sama lain gitu. Sehingga kalau misalnya kayak kemarin kami misalnya udahlah implan pakai ini coba aja gitu ya. Ini produk dalam negeri dan benar-benar kami sudah eh, di ortopedi maupun di rumah sakit kami, ortopedi Solo maupun di rumah sakit kami sudah pakai nih gitu ya. Sehingga ini yang menjadi akhirnya juga mengevaluasi juga kalau misalnya oh kita pakai berasnya ini, pakai susunya ini, kita udah gitu. Sehingga kita tidak lagi antara satu sama lain itu menutupi gitu. Tetapi kita saling terbuka satu sama lain. Kalau misalnya ada proses pembayaran yang terlambat pun biasanya para vendor itu telepon ke saya gitu ya. Kebetulan saya menjadi koordinator teman-teman di Joglo Semar. Itu kalau kami Joglo Semar sudah satu visi, artinya kami benar-benar clear ya, clear dan kami juga pengen vendor-vendor ini dibayar tepat waktu gitu. Karena uang itu sudah ada gitu. Sehingga ngapain kita harus nunda-nunda ini juga menjadi catatan. Maka biasanya kalau kami meeting gitu udah ini ada penyedia loh yang misalnya vendornya mengatakan ini lebih lambat gitu. Kemudian kita bisa rapat dengan Zoom meeting itu. Itu yang kami lakukan dengan proses pengadaan. Maka dengan proses konsolidasi ini saya pikir ini akan membuat saya menjadi PPK itu menjadi lebih lebih aman, nyaman gitu ya. Karena kalau nanti ada auditor kaitannya dengan konsolidasi, selama ini nggak ada masalah gitu. Itu. Maka ini dasar konsolidasinya yang sekarang baik itu PPK maupun KPA sudah ada kewajiban gitu ya di Perpres yang sekarang 12 tahun 2021 itu kami sudah ada kewajiban bagaimana para PPK, para KPA untuk punya kewenangan mengkonsolidasikan pengadaan barang dan jasa. Meskipun kami sudah e-katalog, tetapi kami lakukan. Kalau dulu kan tender gitu ya. Tapi sekarang sudah mulai e-katalog sehingga kami juga lakukan dengan uh, konsolidasi. Sehingga kami tidak klik sendiri, maksudnya kami sudah ada bargaining. Nanti kebutuhan kami sekitar ini gitu. Sehingga nanti mereka para rumah sakit ini akan melakukan e-purchasing sendiri-sendiri, tapi sebelumnya kami sudah konsolidasikan. Nanti hasil konsolidasi itu akan ditindaklanjuti oleh rumah sakit masing-masing. Dan ini yang sudah menjadi dasar hukum nanti Bapak Ibu yang kalau misalnya ditanya dari aparatur, kenapa harus dikonsolidasikan dasar hukumnya sudah banyak sekali. Dulu memang kami belum ada, tetapi kami sudah mulai inisiatif untuk ada gitu. Untuk ada bagaimana konsolidasi 2017 nggak ada, kemudian muncullah Perpres 2018, itu udah mulai diwadahi di situ. Akhirnya sampai sekarang kami sudah jalan, berarti 2018 sudah kami 2018, 19, 20, jadi kami sudah 6 tahun berjalan untuk konsolidasi. Kemudian kalau Bapak Ibu dikatakan
apa nggak ribet gitu ya. Saya pernah ditanya para teman-teman waktu Rakornas di Jakarta Convention Center yang waktu itu saya dimoderatori Pak Yuli juga dari LKPP, Pak Yulianto. Kemudian ada pertanyaan teman-teman rata-rata konsolidasi itu ribet. Konsolidasi itu apakah bisa dilakukan karena banyak kepentingan dan sebagainya gitu. Terus terang kami yang di Joglo Semar ini, kami tadi mengatakan bahwa kami satu visi, kami semua clear. Jadi tidak ada namanya misalnya klik e-katalog itu ada cashback. Saya kemarin pikirannya terlalu lugu gitu ya. Pada waktu dikatakan bahwa eh, ini cashback itu apa kan kami juga begitu. Pasti ada cashbacknya. Cashback itu saya pikirnya diskonnya yang nanti kita bisa wujudkan barang lagi misalnya harga sesuai dengan harga e-katalog. Kemudian kami butuh ini nih, nanti bisa ditambahkan ya barangnya seharga ini gitu. Ternyata cashback itu adalah upah untuk ngeklik di e-katalog gitu. Wah, saya ya kaget itu waktu saya diminta bicara juga di Solo, ada Pak Menkes, kemudian waktu itu Pak dari LKPP-nya juga Pak Yulianto yang hadir, kemudian eh, mengatakan tentang hal ini dengan para penyedia mereka juga mengeluhkan ini gitu. Maka kami dengan konsolidasi punya gerak langkah sama, kami nggak ada lagi uang-uang seperti itu gitu. Makanya kami akan mendapatkan value for money-nya untuk pengadaan barang jasa ini akan lebih besar ya. Karena apa? Karena terus terang akan nanti bargaining power-nya lebih kuat. Misalnya saya beli 1.000 dengan beli 10.000, ya vendornya pasti mikir-mikir. Maka di situ pasti kami akan dapat harga yang terbaik daripada kami beli yang 1.000. Maka ini value for money kami dapat banget gitu. Kemudian memang uh, kalau dulu kan kita tender bank, tender semua gitu ya. Sekarang kan tidak. Nah, ini kan kalau kalau dulu dikatakan juga mengurangi jumlah aktivitas pengadaan. Karena kami memang bagi-bagi. Tetapi dalam hal ini mengurangi jumlah aktivitas pengadaan itu dari awalnya bahwa kami ini sudah untuk survei harga, untuk misalnya analisa pasarnya Kak dan sebagainya itu kan sudah dilakukan di rumah sakit masing-masing. Sehingga ini akan mengurangi aktivitas kami nih. Karena terus terang dengan harga seperti itu kami akan semakin mantap dari beberapa beberapa teman-teman di rumah sakit gitu ya. Maka waktu misalnya, oh ini beras mau kami kemarin masih tender. Itu yang nanti kita ambil analisa pasarnya adalah HPS yang terendah gitu. Kemudian terendah masih tolong seluruh rumah sakit yang ikut konsolidasi untuk mengecek ke pasar. Akhirnya kami terus terang itu yang membuat kami semakin mantap, semakin apa ya, aktivitas kami dibantu yang lain gitu. Sehingga itu pasti akan mengurangi risiko pengadaan. Maka kalau misalnya ada auditor menanyakan apakah harganya ini seperti apa? Oh Pak, kalau paket ini sudah konsolidasi, cuman dilihat doang aja. Peserta di depan itu kan ada kontraknya, kemudian siapa aja yang menjadi anggota konsolidatornya gitu, terus PIC-nya mana, terus harganya ini dapat dari mana gitu. Jadi itu udah begitu ini ya udah aja kalau pokoknya yang konsolidasi biasanya auditor tidak akan melihat seperti yang tidak konsolidasikan. Kemudian kemarin Pak Christian mengatakan saya ini ya, saya bagi misalnya yang 15M untuk penyedia yang kan dikatakan kalau wah nanti kalau konsolidasi pasti akan monopoli gitu. Enggak, sebetulnya teman-teman para pelaku pengadaan bisa juga Bapak Ibu ini untuk memecah paket itu. Sehingga ini bisa, seandainya ini tender ya, itu bisa dipikirkan untuk mereka yang memang industri yang kecil gitu, UMKM lah, itu bisa kita lakukan ini gitu. Ya, ini tetapi intinya kan waktu itu kami tidak mengurangi
mengurangi aktivitas tender, tetap kami tenderkan. Tetapi kan karena sampai 15 M ya nggak apa-apa, kami bagi aja gitu. Sehingga nanti semakin banyak orang juga ikut gitu. Tapi kami juga akan tanya-tanya juga apakah kebutuhan ini kemudian bagaimana kalau misalnya apakah suatu saat karena rumah sakit ini juga kalau obat sih PBF besar-besar ya pedagang besar semua jadi nggak masalah. Kalau alkes-alkes yang belanja modal besar-besar juga itu pun adalah PT-PT yang besar juga gitu. Tetapi yang misalnya yang harga-harga yang untuk non medis itu yang sekarang di e-katalog pasti kami akan memikirkan juga sampai di situ gitu. Sampai untuk bagaimana untuk vendor-vendor yang memang mereka tidak kelasnya besar. Maka untuk konsolidasi ini kami lakukan. Jadi nanti Oktober itu kami akan buat RUP, ya. Kami umumkan, maka biasanya vendor kapan dimulai gitu. Karena kami udah detail di RUP itu sudah pekerjaannya apa aja, kemudian juga sudah kapan sih kami nanti akan direalisasikan, sehingga kapan nanti ada penarikan dananya, karena terus terang kami ditarget juga dari Kementerian Kesehatan September ini harus selesai 70%. Gitu. Jadi kami itu sudah kami ikuti benar-benar sampai target itu. Kami harus mencapai itu, kemudian kami tarik ke belakang gitu. Jadi kemarin kami memang di awal di Oktober kayak gini, di tahun 2022 itu gunungnya itu pertengahan. Terus nanti turun-turun itu kita tidak kemudian gunungnya itu puncaknya itu ada di akhir tahun itu enggak. Nanti kami enggak sempat lagi. Enggak sempat juga cuti dan sebagainya. Maka kami sudah merencanakan semua saya minta RUP ini jadwal-jadwal yang sudah jelas dan kapan penarikan dananya itu saya minta semua satuan-satuan kerja maksudnya di rumah sakit kami satker-satker kecil-kecil itu sudah ada buku menjadi buku saku sampai saya bilang taruh ya di kepala-kepala instalasi atau di manajemen-manajemen buku saku itu entah misalnya mau di HP jangan lupa atau mau ditaruh di mana yang penting itu menjadi buku saku Anda semua untuk tertib pengadaannya kapan. Maka saya Oktober ini enggak lagi menerima, saya sudah bilang, di tanggal Oktober minggu pertama, terakhir saya menerima rincian anggaran biaya RAB itu. Kecuali untuk yang mendesak kayak obat. Kalau yang rutin saya sudah tidak menerima. Saya gitu. Saya berpikir 2024 dan seterusnya. Kalau misalnya nanti kontrak payung 3 tahun berarti kan seterusnya itu. Atau yang kontrak payung 5 tahun berarti bisa kami pikirkan di situ. Inilah di akhir tahun ini kami dari kemarin kami sudah mengumumkan ke teman-teman. Kebetulan kami setiap Jumat itu hari pengadaan. Jadi kami mulai jam 8 itu kami mempresentasikan capaian-capaian yang PPK lakukan gitu. Ada permasalahan, ada apa aja. Jadi kami seluruh direksi, kemudian seluruh para user itu kami ikutkan di rapat Zoom itu sehingga mereka ada masukan dan sebagainya gitu. Lah itu maka Bapak Ibu yang untuk RUP ini jelas harus ditaati masing-masing. Kalau misalnya tidak ditaati, karena kan kami harus mengubah jadwal juga gitu ya. Mereka harus membuat justifikasi, kenapa mundur gitu. Kecuali maju, kami juga harus koordinasi dengan bagian anggaran. Karena anggarannya biasanya mereka sudah tersedia, tidak apa-apa diajukan Bu, karena ini anggarannya cukup, sudah ada, sehingga nggak masalah untuk mendukung pelayanan ini yang segera mau dibutuhkan pasien. Gitu. Kemudian kami kan misalnya dapat diskon-diskon cukup lumayan besar-besar gitu ya udah tinggal teman-teman kebutuhannya apa. Ini kami dapat diskon sekian persen nih gitu ya. Entah 12%, entah 10%, apalagi belanja modal yang besar-besar. Nah itu kami bisa ke mereka minta apa aja kebutuhanmu nih. Ini ada diskon sekian banyaknya gitu. Itu kemudian kami sudah jelas di RUP ada pemaketannya, sudah detail satu persatu, nggak gelondong gitu. Maka ini
yang vendor sudah tahu. Maka Rumah Sakit Suraji mau ngadakan apa atau konsolidasi ini apa aja gitu udah mereka udah tahu semua karena memang di situ di RUP pun konsolidasi sudah kita tuliskan di situ konsolidasi atau mau sendiri gitu. Nah, ini kemudian tadi saya juga aturkan untuk konsolidasi kita paketkan juga bisa di PPK ini kami sudah memaketkan untuk misalnya barang-barang eh, pasien yang untuk makanan gitu. Kami misalnya oh ini bahan makanan basah ya. Kemudian juga ada penambah daya tahan tubuh baik itu untuk pasien atau karyawan yang berisiko tempat itu kami bisa 5 item itu kami jadikan satu sehingga kami konsolidasikan sekali jalan kami bisa sudah selesai tinggal dikontrak masing-masing karena ini kan itemize kelompok itu. Itu. Kemudian Bapak Ibu kalau inilah perencanaan yang bisa kita buat ya, bisa kita buat maka di dalam identifikasi pengadaan barang jasa, perencanaan pengadaan salah satunya kita sudah berpikir ke konsolidasi. Mau seperti apa? Siapa saja, PIC-nya siapa dan sebagainya, kapan mau dilakukan itu sudah harus eh, terjadwal dengan baik. Memang saya ya Kak paling cerewet maksud saya yang biasanya iya ini kapan mau Pak dan sebagainya itu. Itu yang kami lakukan untuk di Satker ini. Maka ini untuk pengadaan barang jasa karena sekarang sudah harus berpikir juga tentang bagaimana produk dalam negeri. Maka seperti kemarin kami melihat implan itu kalau misalnya Bapak Ibu misalnya ada kecelakaan, kami atau harus kami pasang pen, plat dan sebagainya. Sekru pokoknya kayak bengkel itu ya. Kami sempat ke Jawa Timur misalnya melihat benar apa enggak gitu. Ini produk dalam negeri apakah hanya dilabeli doang atau ada pembuatan dari pabrikan seperti apa? Apakah ini stainless, apakah ini titanium? Produknya apa saja? Kalau kami case-nya untuk Joglo Semar paling tidak 4 rumah sakit Karyadi, kemudian Sarjito tempat saya dan ortopedi itu berapa sih kebutuhannya? Itu kami udah tahu gitu sehingga oh aku butuh skru sekian ya, butuh platnya sekian. Kalau nanti untuk lutut itu butuh sekian gitu. Untuk misalnya bokong gitu kan, itu kalau misalnya retak gitu kita bisa ada pengganti juga itu yang menyangga gitu itu butuh berapa gitu. Karena sekarang dokter-dokter juga sudah tidak hanya bedah ortopedi gitu enggak, tetapi ada yang khusus tulang belakang, ada yang khusus misalnya lutut, ada yang khusus lutut dan misalnya bokong pinggang gitu ya. Itu ada lagi, ada yang khusus tangan. Jadi sekarang itu subspesialisnya sudah mulai kecil-kecil. Maka kami juga untuk para pelaku pengadaan ini belajar banget karena saya harus mikir habis makanan, ganti obat, ganti implan, ganti jasa, ganti. Ya, kita nikmati. Untungnya saya non konstruksi ya. Dulu kan kami sudah saya sendiri kan konstruksi, non konstruksi semuanya sendiri gitu. Tapi mulai tahun ini kami sudah saya menjadi non konstruksi. Mudah-mudahan ke depan masih itu tidak jadi konstruksi gitu. Ini ya, itu yang kita harus pikirkan bersama-sama. Maka monggo nanti Bapak Ibu kita bisa eh, harus tahu bahwa PPK sudah memikirkan nih bagaimana kita punya masuk dalam produk dalam negeri, kemudian bagaimana perencanaannya, bagaimana kaitannya dengan TKDN kita ini gitu ya. Nah ini apakah nanti sistemnya seperti apa, mau ekspor casing atau mau seperti apa? Jadi kalau misalnya ada TKDN gitu ya, kemudian kan kita udah jelas nanti yang 25 dengan BMP 15 yang mana, yang di bawah itu yang mana, yang misalnya hanya AKD mana, yang penting spek masuk dulu gitu. Kalau sama-sama misalnya kayak ini kami mau beli obat tapi eh, yang produk dalam negerinya hanya 300 untuk suntikan gula gitu ya. Kemudian ternyata diabetes gitu. Ternyata yang AKL-nya
kebutuhan kami 1.700 dalam 2 bulan ini. Ya kami ada dokumen yang penting kalau nanti diaudit kenapa nggak pilih dalam negeri. Ini sanggupnya mereka hanya 300. Sisanya 1.400 kami beli AKL. Gitu. Jadi kami memang harus di dalam dokumen itu. Maka ini PPK perlu untuk mempertimbangkan untuk pencapaian tujuan pengadaan, terutama juga kaitannya produk dalam negeri itu. Kan ini kami juga konsolidasikan kemarin, mulai tahun ini, yang kami bicarakan di tahun kemarin, bagaimana kita harus memikirkan sampai di situ. Maka ini mengalokasikan sedikitnya 40%. Kemarin saya sempat tanya sama, memang waktu kami pelatihan di Jogja, apakah makanan ini kami itu mau 100% TKDN. Ternyata enggak, karena itu kan enggak ada sertifikasinya kayak makanan gitu-gitu ya. Ternyata ya udah kami tulis PDN gitu. Selama ini kami berpikirnya itu 100% gitu. Tetapi memang nggak ada sertifikasinya, kecuali ada sertifikasi kami baru akan mengacu pada sertifikasi. Maka ini sudah menjadi kewajiban, apalagi kalau misalnya sudah 25 plus 15 gitu aja lah ya. Itu kami otomatis mau tidak mau kalau spek masuk berarti kita sudah berpikir ke situ gitu. Meskipun kemarin kayak misalnya himbauannya untuk laptop itu pun kami di pengadaan ya kami tidak menjadi itu kan himbauan, tetapi kami akan sesuaikan dengan spek dari user. Maka kalau yang dikonsolidasikan oleh LKPP ada yang masuk, ada yang tidak. Dengan kaitannya nanti produk dalam negeri ini kita juga harapannya gitu ya dari pemerintah itu kan kita bisa mendongkrak ekonomi dari kita semua, penduduk kita semua dan sosial dan lingkungan. Maka ini yang diharapkan nanti biasanya kami itu menggelitik misalnya ini kok AKL, apakah hanya mesin cuci aja produk dalam negeri nggak ada gitu. Saya searching kemudian saya cari lokasinya gitu. Oh ternyata ada. Kemudian Pak, coba kami bantu deh. Saya makanya terima kasih pada Pak Muji. Saya kemudian menghubungi Bu Nila. Bu, ini saya didorong nih, saya butuh mesin cuci yang 120 kilo gitu ya. Awalnya mereka nggak berpikir kalau mesin cuci itu rumah sakit itu membutuhkan gitu. Mereka hanya sampai di hotel dan rumah tangga. Ternyata rumah sakit butuh. Maka kita dibuatkan dengan harga yang cukup lumayan turun gitu. Mereka mengatakan ya udah Bu ini menjadi produk pertama untuk rumah sakit. Akhirnya ya udah itu yang menjadi produk dalam negeri. Pada waktu itu kami belum tender, dia belum masuk ke katalog tapi kami tenderkan dan dia menang. Gitu. Ya ini yang perlu dipikirkan untuk Bapak Ibu pelaku pengadaan. Jadi kalau misalnya usernya baik itu dikonsolidasi sama. Jadi kalau usernya pengennya produk luar negeri, sementara dalam negeri itu ada, saya akan bersurat ke kuasa pengguna anggaran, dalam hal ini Direktur Utama, ini ada produk dalam negeri dengan TKDN seperti ini, spek seperti ini, apakah masih mau beli produk luar negeri? Gitu. Kemudian tim akan melihat, tim High Technology Assessment-nya itu HTA itu akan melihat, oh ini ya, ini nggak perlu, ini cukuplah dengan PDN dan sebagainya. Karena kalau misalnya usernya ngotot, saya bilang sama dokter-dokter, kalau misalnya Anda ngotot, Anda nggak berani menulis menjustifikasi, Anda hanya butuh di situ aja. Kenapa nggak ada justifikasinya? Kalau nanti kena auditor, silakan Anda yang nanti Bapak Ibu para dokter yang akan menanggung saya gitu. Bukan lagi PPK. Jadi setiap kali ada ini saya dokumentasikan permintaan AKL itu kemudian kami analisa lagi. Itu yang setiap kami lakukan dan Ijen baik BPKP sudah kami diperiksa, kemudian Ijen juga sudah diperiksa, BPK yang lebih intens adalah BPKP itu kami sudah lolos untuk
kaitannya TKDN ini. Karena kami juga punya tim untuk pengembangan untuk TKDN ini. Maka Bapak Ibu, ini juga menjadi kewajiban kami nanti masuk di dalam konsolidasi, sehingga kita akan memikirkan lebih jauh. Maka yang produk-produk dalam negeri ini kaitannya bahan habis pakai, yang medis, kami ini sudah mencoba untuk trial semua dulu, nanti kami akan undang mana yang nanti biasanya diberikan angket, misalnya Hanskun yang bisa masuk yang mana gitu. Tidak hanya itu aja, pokoknya kita open aja. Kita mau kalau misalnya saya kemarin itu di business matching di Jogja ada 70 perusahaan, kemudian kemarin di Semarang ada 83 perusahaan. Jadi banyak banget perusahaan-perusahaan produk dalam negeri. Sampai di Klaten ini aja sekarang juga sudah mulai berdatangan. Mereka beralih dari Jakarta ke sini karena di sini cukup murah untuk biaya SDM-nya, biaya karyawannya. Kan kami cuman 2 juta ya. Jadi ada kemarin saya di Pandaan Jawa Timur itu 4,2 atau 4 juta per bulan untuk karyawan gitu. Sementara di sini murah, maka banyak ini untuk ATK dan sebagainya pada berpindah ke Klaten. Sampai kemarin juga ada perusahaan implan, tapi saya belum lihat ini. Kemarin pas bisnis matching di Semarang itu juga pindah ke Klaten karena alasan mereka setiap kali saya tanya ada meeting dan besok di Oktober ini di Jakarta juga ada pertemuan rumah sakit seluruh Indonesia. Kami bicaranya juga dengan kaitannya dengan TKDN untuk barang-barang baik alkes itu belanja modal maupun bahan habis pakai kami akan bicarakan di Oktober akhir itu. Lah itu juga akan saya pikir Indonesia akan semakin bagus lah kalau nanti ini orang-orang sudah sadar seperti ini gitu. Meskipun high teknologi kami masih memakai yang luar negeri, tetapi sebetulnya saya juga masalah implan ini saya ngomong sama teman-teman vendor, bisa nggak buat kayak gini model gini gitu. Mereka juga searching, kemudian riset gitu ya, riset, kemudian dia buat sesuai permintaan kita sehingga harapannya nanti uang itu nggak keluar tapi tetap masuk ke produk-produk dalam negeri kita, masuk di Indonesia saja gitu. Nah ini yang kita lakukan selaku user-user untuk mendukung produk dalam negeri. Maka kemarin implan kami sudah bareng-bareng 3 rumah sakit ke Jawa Timur itu untuk melihat seperti apa implan yang mereka buat. Meskipun selama ini kita udah pakai, tetapi mereka ada pengembangan-pengembangan karena kami konsolidasi itu, wow, banyak banget. Ortopedi aja 30 miliar, 35 miliar untuk implan ya itu. Sehingga ini cukup besar gitu. Kami juga cukup besar juga. Maka mari kita wujudkan ini, kita mengacu kepada produk dalam negeri. Kemudian Bapak Ibu jelas ini saya nggak akan berpikir tentang sertifikat dan sebagainya. Kemarin sudah ada jelas e-katalog dengan kaitannya nanti dengan PDN. Maka ini yang dari Kemenperin, terima kasih kemarin saya boleh gampang dengan Bunila, kemudian saya ada kaitannya begini-begini gitu. Dan kami difasilitasi juga. Kemudian yang model konsolidasi kami lakukan, kami terus terang setiap rumah sakit itu akan memberikan identifikasi kebutuhan dulu. Mereka yang dibutuhkan berapa, kemudian spesifikasinya kayak apa dan sebagainya. Nanti waktu pengirimannya kapan dan sebagainya itu kita aturkan, kita kirimkan ke PIC PIC-nya di paket pekerjaan itu gitu. Meskipun nanti katalog juga akan sama. Katalog speknya seperti ini ya, nanti mau pakai yang siapa gitu. Jadi ini kami sudah bicarakan masing-masing di persiapan ini. Ya kalau misalnya tender, ya kita akan, kalau nanti nego, kami bisa pakai sistem atau bisa offline. Ya, itu bisa kalau misalnya, ya karena kaitannya masing-masing sih, kayak misalnya kami harus trial itu, maka kalau kami kompetisi, ini belum, maka kami kemarin masih offline semua.
untuk negosiasinya. Karena kayak implan itu banyak banget yang punya, tetapi belum tentu sesuai dengan kebutuhan kami, meskipun sama-sama produk dalam negeri. Itu Hanskun semua punya, tetapi mereka akan mencoba juga. Hanskun ini ternyata gampang bocor setiap kali kita operasi gitu, nyetrum-nyetrum karena kan kita pakai koter ya, sehingga ada listriknya. Itu yang maka kami pasti akan offline untuk BHP yang semacam itu. Kemudian kontrak kami gitu ya, nanti akan masing-masing, jadi kontrak payungnya jelas direktur utama. Kemudian waktu pelaksanaan kontrak payung itu bisa melebihi 1 tahun. Maka kemarin saya konsolidasi paling lama ini 3 tahun. Kemudian pengendalian kontrak itu dilakukan di masing-masing PPK. Kemudian PPK ini akan, kalau misalnya ada masalah, berarti kemudian akan rapat bersama-sama koordinasi siapa PIC-nya pakai pekerjaan itu. Sehingga kita bisa mengundang salah satu penyedianya itu. Itu yang kami lakukan. Kalau misalnya terjadi one prestasi, berpengaruh semuanya. Jadi kalau misalnya nanti, kalau ini tender ya, itu kami bisa lakukan jaminan pelaksanaannya, kami bareng-bareng ngambil ke bank gitu. Tapi kalau e-katalog kan tidak ada sampai di situ. Jadi kita bisa putus kontrak. Jadi kalau misalnya one prestasi untuk e-katalog 1, 2, 3 ya kami lakukan, kemudian kami pindah yang lain. Kebetulan kalau misalnya ada barang-barang kayak e-katalognya, kami pernah mengikuti dengan jantung, cath lab atau balon dengan Harkit, Rumah Sakit Jantung Harapan kita di Jakarta. Itu mereka memilih 3 penyedia. Jadi kalau satu penyedia nggak bisa, bisa satunya. Karena ini kan masalah operasi juga ya. Jadi persiapan, apalagi kalau misalnya implan-implan itu kami juga 2 penyedia gitu. Di kami, sorry, 3 penyedia. Sehingga kami ada 60%, 25, dan 15. Jangan sampai yang satu nggak bisa, kemudian nggak bisa gagal operasi. Maka itu yang kami juga masukkan di dalam TOR kami. Maka identifikasi ini kemudian nanti jelas ada pelaksanaan untuk itu. Ini Bapak Ibu yang kami aturkan 2017, kami 2018, 24 Februari kami sudah mulai jalan dengan berbagai rumah sakit ini yang kami lakukan se-daerah se-Joglo Semar, Jogja, Solo, dan Semarang. Tapi ini adalah DIY dan Jawa Tengah. Nah, ini yang kami awalnya memang inisiasi dari kami terus terang. Kemudian kami mencoba yang mudah-mudah gitu ya. Gas medis, gas LPG itu sudah terstandar sehingga kita lakukan dulu di 2018 dan saat itu memang kami itu bersyukur boleh didampingi LKPP karena ini menjadi pilot projectnya juga LKPP gitu sehingga ada perpres muncul konsolidasi itu. Dan kami membuat kontrak itu juga dari kontrak payungnya e-katalog. Kemudian kata per kata dirubah gitulah dengan Bapak Ibu dari LKPP. Itu. Nah ini yang kami lakukan. Jadi nanti prosesnya jelas dari penentuan PIC-nya mana gitu. Misalnya tadi saya cerita misalnya implan ortopedi ya berarti ini PIC-nya mereka. Kemudian rumah sakit tempat saya berarti akan menyetorkan bersurat ke mereka dengan RUP data kebutuhan HPS kita kalau misalnya tidak e-katalog ya. Tetapi kalau misalnya atau kebutuhannya seperti ini, kemudian HPS-nya itu kami gini. Jadi harga kami itu biasanya seperti ini gitu. Jadi nanti akan kadang bisa berbeda meskipun itu e-katalog di antara rumah sakit masing-masing. Maka itu menjadi pijakan untuk harga awal menentukan karena kalau sebetulnya e-katalog kan nggak ada HPS, tapi karena konsolidasi maka kami akan mencari kalau kami kebutuhannya sekian itu berapa gitu, udah kami tanya-tanya dulu gitu. Kemudian kami akan membuat KAK gitu ya, KAK-nya sehingga nanti di situ kapan pengirimannya itu setiap apa dan sebagainya.
Kalau misalnya in-plant berarti kalau operasi butuh technical spot, misalnya ada orang yang mendampingi operator yang operasi itu dari yang punya penyedia alat, instrumen-instrumennya dan sebagainya. Itu kami masukkan. Kalau beras misalnya, lah itu kapan harus atau gas gitu, kapan dikirim dan sebagainya, itu udah tertera di situ sehingga para vendor itu udah memikir, oh berarti aku ke Suraji hanya sebulan sekali nih gitu. Mereka akan menghitungkan untuk biaya juga transportasinya. Draft kontraknya kami detailkan juga di situ. Sehingga ada hak dan kewajiban masing-masing meskipun di e-katalog kami detailkan lagi sesuai dengan apa yang sudah kami bicarakan bersama-sama di konsolidasi. Itu ini kalau tender jadi nanti kami akan seperti ini, HPS rancangan kontrak dan sebagainya gitu ya. Kemudian menarik dari PIC itu menarik RUP masing-masing dari peserta konsolidasi. Jadi nanti PPK-nya, kemudian alamatnya ini menjadi anggaran APBN atau BLU dan sebagainya. Kemudian baru nanti ada pemilihan penyedia, kemudian kita berkontrak tanda tangan oleh BPK masing-masing gitu ya. Kalau misalnya ini kontrak payung berarti oleh KPA. Nah ini prosesnya seperti ini Bapak Ibu. Jadi sama analisa pasar semua sudah ditetapkan gitu ya. Spek ya jangan sampai spek itu hanya ya udah aku nurut aja pada PIC-nya. Nah, nanti kalau ada apa-apa gimana gitu. Pernah terjadi satu rumah sakit hanya menitip teman di Jakarta, maksudnya rumah sakit ya kayak tadi, kayak Hargit gitu. Nggak bisa dong kemudian salah satu rumah sakit ini enggak membuat spek, tahu berbeda gitu. Ini kan bahaya, makanya karena harga juga akan berbeda. Maka setiap rumah sakit harus satuan kerja di rumah sakit itu harus menyetorkan spesifikasi yang harus dia buat. Itu dan sekali lagi dari BPK akan menunjuk kemudian menandatangani kontrak dan jangan lupa pengendalian kontrak. Ini sama kalau nanti kontrak payung pasti KPA menjadi konsolidatornya. Jadi ini selaku direktur utamanya yang bertanda tangan kontrak payung, kemudian penunjukan penyedia barangnya oleh PPK masing-masing. Mereka berkontrak, udah kita buat surat ke masing-masing, kemudian nanti PPK itu akan berkontrak masing-masing, pengendalian juga masing-masing PPK. Kalau nanti ada kendala, berarti nanti pasti kami akan bicarakan bersama-sama. Terus kemudian kesanggupan dari penyedia terjadi apa. Kalau misalnya bahan prestasi yang pertama, kedua kita sudah peringatkan dan sebagainya, sampai ketiga kali, sampai ada timing waktu misalnya, 3 kali 24 jam tidak misalnya dipenuhi apa yang menjadi kewajiban penyedia untuk menyetor atau untuk apa gitu, barang, berarti ini bisa terjadi one prestasi, maka ini yang harus dipikirkan misalnya e-katalog mau beralih ke siapa dan sebagainya. Kalau tidak e-katalog juga sama, apakah kita memilih yang kedua, kemudian jaminan pelaksanaannya juga itu kita jaminan pelaksanaan kita ambil. Ya ini Bapak Ibu yang kita konsolidasikan 2018 ya ada 2 paket, 2019 ada 14 paket. Kita masih mengajak 3 UPT vertikal waktu itu ada di Palembang. Jadi kami ini sempat ke Palembang, kemudian ini di bawah ini kami di Bali, ya. Ini dengan Pak Edi, sorry, ini di Palembang ini. Jadi kemudian ini di Semarang gitu. Jadi kami masih beberapa kali pertemuan juga dengan di awal itu, kemudian ini dengan Palembang, dengan Fatmawati, Jakarta, dan dengan Sanglah, Bali. 2020 kami 17 paket ya. Karena ini ada yang dikonsolidasikan kemudian kontrak payung dan sebagainya 2021 sudah kita dengan kontrak payung itu luar biasa dengan inovasi kontrak yang dilakukan oleh LKPP, maka kami ada beberapa paket yang sudah kami tidak lakukan lagi untuk konsolidasinya tinggal lanjut aja kontrak lagi oleh PPK.
Maka ini kita bisa lihat ini PIC-nya di tempat saya gitu. Ada beberapa yang kita bisa lakukan, farmasi, kemudian cairan dasar itu infus, kemudian gas medis gitu ya. Ini gas medis ini kami 3 tahun. Kalau yang lain-lain ini 1 tahun. Kalau obat-obat mereka nggak mau lebih dari 1 tahun. Jadi ini yang kita lakukan. Ini meskipun e-katalog ya nggak masalah kita lakukan konsolidasi. Kalau tadi bicaranya Alkes ya juga nggak apa-apa untuk bahan makanan, kemudian outsourcing security itu kami juga sudah 3 tahun. Yang menang kami KAI di tempat kami, Kereta Api Indonesia, dan itu dari BUMN ya. Sehingga ini yang kami sudah lakukan 3 tahun, tinggal nanti kami perpanjang lagi gitu. Kontrak payung tanggal 30 Desember 2022, sehingga nanti kan ini untuk 2023 ini, sehingga nanti 2004, 2025, 2025 akhir kami sudah mempersiapkan untuk 2006, 2026 selanjutnya kami kontrak payung lagi. Kemudian dan di bawah ini ada Sarjito, itu ada gas liquid gitu ya, pengadaan susu enteral dan sebagainya. Ini juga sudah dilakukan. Mereka ini ada katalog yang susu enteral ini memang kita masih tender. Ya, ini Bapak Ibu ada kebutuhan-kebutuhan yang sudah kami lakukan. Ini Rumah Sakit Jiwa Magelang itu kami ATK dan bahan komputer. Ya, kemudian kebutuhan rumah tangga. Ini ada Rumah Sakit Paru Salatiga. Ini katalog. Yang ATK bahan komputer ini 2 tahun. Kemudian suku cadang, Rumah Sakit Karyadi, gas LPG, Rumah Sakit Karyadi, limbah B3 ini juga Rumah Sakit Karyadi. Kemudian kami sejak tahun ini kami outsourcing-nya itu housekeeping. Jadi cleaning, housekeeping, dan administrator. Ini adalah PIC-nya teman-teman RS Rumah Sakit Dr. Karyadi. Ini cuma rumah sakit saya dan Rumah Sakit Karyadi yang 2 rumah sakit bergabung kami eh, lakukan ini. Ini kami lakukan karena harapannya karena dengan housekeeping kami itu pengennya seperti di hotel. Jadi begitu pasien pulang masuk sampai pulang mereka bertanggung jawab kayak orang di hotel, itulah housekeeping di hotel. Maka kita tidak yang khusus dirawat inap itu kita tidak bicara masalah cleaning service gitu. Tapi kami yang di kantor itu adalah cleaning service. Kemudian implan kami masih pakai yang 1 tahun. Obat-obatan juga ini dikatalogkan ya. Kemudian ini Bapak Ibu bisa lihat saja perbandingan-perbandingan efisiensinya ya, efisiensinya terus terang kayak gas medis 23% ya. Sudah berapa nilainya juga. Kemudian implan ini waktu itu kami dapat 10%, sehingga dari 20 M menjadi 18 M. 18 M sehingga kami ada 2 M sendiri efisiensinya di situ. Kemudian 2000 ini contoh aja 2000 jadi tidak semua kami lihatkan di sini. 2020 Bapak Ibu bisa lihat limbah B3 itu ini apalagi lebih lebih turun banyak gitu ya. Yang dulunya sempat hampir 18.000 jadi 12.000 jadi 8.000 kemudian jadi 5.000 dan sekarang 4.000 sekian gitu. Jadi ini kami bareng-bareng plastik aja kami sudah konsolidasikan karena plastik itu 5M sendiri. Sehingga kami plastik plastik infeksius itu, plastik yang biasa kami di ruang-ruangan itu. Jadi ini cukup besar untuk efisiensinya ada 37, 39, 34% gitu ya. Itu kemudian yang konsolidasi dengan rumah sakit vertikal termasuk Palembang Sanglah dan Fatmawati itu ini kami adalah cairan infus gitu. Nah, ini sekarang semakin banyak itu kalau dulu diskon bisa 10 jadi 1, sekarang 8 2 gitu. Luar biasa pokoknya sekarang ininya kalau kita semakin kuat itu mereka penyedia. Kenapa mereka penyedia aja saling saling berkonsolidasi. Kita harus berani untuk itu gitu ya. Maka ini juga cukup besar. Kemarin ada juga obat-obatan ternyata berani meskipun non e-katalog kami tenderkan dan 10%
Yang tidak masuk di e-katalog waktu itu kami tenderkan kemudian bisa turun 10%. Nah, ini untuk contoh-contoh yang juga misalnya harga konsolidasi, harga sebelum dan sebagainya. Ini kemarin itu, yang tahun kemarin misalnya implan TKR itu untuk lutut dan untuk bokong gitu ya, 37 miliar. Itu kami aja efisiensinya, ini kan sudah dari 37 menjadi 26%, 26 miliar. Jadi kami 28%, ini sistemnya di e-katalog semua, ya 28. Kemudian ini ada implan-implan yang lain gitu. 11 bisa menjadi 7, jadi ada 37. Kemudian chemical linen itu kan kami kalau laundry itu dari 352 menjadi 161, ini katalog 46%. Jadi itu kemudian pengelolaan limbah ini dari harga 8,5 menjadi 4,438. Di katalog ada 8,5 ya. Jadi ini 52%. Cukup cukup besar untuk ini. Kemudian terakhir kemarin cairan infus ini yang dulu hanya 10% Bapak Ibu, ini bisa turun nih, bisa 16,7, nah rata-rata sekian ini. Ya ini yang akhirnya efisiensinya kan cukup lumayan. Ya, ini ada yang mencapai 18% juga. Inilah Bapak Ibu yang tahun kemarin ini adalah persiapan-persiapan kami gitu. Terakhir ini di LKPP ini yang kami didampingi anak buahnya Pak Aris semua ini. Jadi Pak Manto sama Pak Selamat Budi yang sekarang Pak Selamat Budi pindah di Palembang. Nah, ya, ini kalau BHP yang kami sudah mencoba dengan TKDN gitu. Lah ini yang kami ada efisiensi cukup cukup lumayan. Jadi kalau di total juga 10%. Jadi ini yang kami pilih yang sudah ber-TKDN karena sekarang banyak sih yang TKDN, makanya kami pilih yang di atas 25% gitu. Nah itu, kemudian kami coba dengan teman-teman Sanglah Bali, mau nggak ikut ini gitu. Jadi kami perhitungannya yang misalnya apa barang-barang pokoknya di Jawa itu harga pokoknya sekian. Nanti kalau ke Bali mereka minta tambah untuk ongkirnya. Itu aja. Makanya ini ada beberapa yang kami mencoba tidak satu ke salah satu vendor aja, tetapi benar-benar ini sudah di beberapa untuk penyedia. Maka ini yang harga Bali ongkirnya tersendiri. Gitu. Ini kalau tadi saya aturkan implan ortopedi juga. Pokoknya bergerak semakin kita semakin merekatkan diri, kemudian volumenya semakin banyak, harganya semakin besar. Ini tadi kan dari 37 sekian gitu ya. Ini bisa ini nih. Jadi ini luar biasa efisiensinya. Maka nanti Bapak Ibu ini juga yang tadi saya aturkan. Ini yang kalau misalnya untuk trauma-trauma ini TKDN-nya sudah kami munculkan di sini. Dia punya TKDN berapa aja. Jadi sesuai dengan kebutuhan kita. Ini adalah satker-satker 4 rumah sakit gitu ya. Ada yang, oh saya nggak ikut. Misalnya ini ortopedi tempat saya dan Sarjito. Berarti Karyadi nggak ikut. Untuk bipolar long systemnya. Mungkin dia pilih yang lain. Ya nggak apa-apa. Gitu. Nah ini, maka ini efisiensinya dari total 11 ini menjadi 7. Ya, ini ada 37% efisiensi yang kami dapatkan. Kalau ini semua berpikir seperti ini, cukup besar anggaran Indonesia yang kita bisa memanfaatkan yang lain. Begitu Bapak Ibu, ini pengendalian kontrak kami. Kalau ada apa-apa, misalnya ini dengan OneMed gitu ya, kekurangannya di mana dan sebagainya. Oke, kita di luaran ya gitu. Jadi COVID pun kita bisa lakukan hal-hal seperti ini gitu. Nah, ini yang kita lakukan. Kemudian ini kami ada permasalahan. Kami juga ada Pak Dwi yang dari LKPP bagian kebijakan gitu. Katanya dengan gas dan permasalahan yang lain. Kemudian kita membuat perdir sekalian gitu ya. Nah, ini kita juga aturkan ke beliaunya semua. Kemudian mudah-mudahan ini juga bisa berjalan dengan lancar. Dan kami sampai saat ini untuk konsolidasi semuanya aman, lancar, sehingga yang penting adalah kita tidak punya kepentingan untuk pribadi maupun kelompok kita.
Saya rasa ini adalah pengendalian kontrak payung gas medis kami, tadi saya cerita. Sehingga kayak apa ini per rumah sakit gitu ya, yang kami kendalikan. Sekarang saatnya tidak memungkin, tidak ada kata, nggak mungkin kita bisa rapat bareng-bareng, kita bisa lewat Zoom. Ya, dengan beberapa satuan kerja, terus kita bisa mencari solusi yang terbaik. Saya kira demikian dan terima kasih Bapak Ibu semuanya. Gitu Pak Gembong, saya aturkan kembali Pak Mukle, saya kembalikan. Matur nuwun. Luar biasa, Bu, Bu Grace ini langsung ada yang tanya ini. Masya Allah, berarti materinya luar biasa. Oke, langsung saja untuk menghemat waktu, nggih, Bu Grace, nggih. Ya Pak Nasir ya. Ada dari Pak Nasir Plaju. Ya Pak Gembong ya. Yep, Mari mari monggo. yep. Halo Pak Nasir. Assalamualaikum. Selamat siang. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu, moderator yang Sama-sama. telah beri kesempatan kepada kami. Kami ingin bertanya sedikit terkait dengan materi ini. Kebetulan materi nyambung Pantun dengan dulu lah. pekerjaan kami ini Bu. Pantun dulu lah. Oh iya. Nama kami Muhammad Nasir dari UKBBJ Kota Pangkal Pinang. Ingin Sudah bertanya terkenal ini. pertama, Bu, kalau saya ini kan pejabat pengadaan di Rumah Sakit Umum Daerah Bu, dari RSUD Kota Pangkal Pinang. Nah, ada permasalahan pertama terkait dengan makan minum pasien, Bu. Makan minum pasien. Yang kami tanyakan pertama, kontrak apa, Bu, yang tepat untuk pengadaan makan minum pasien ini, Bu? Dan prosesnya seperti apa, Bu, ya? Karena kalau bisa, format yang Ibu sampaikannya misalnya apakah kontrak payung, bagaimana kontrak payung, Bu? Tolong dikirim formatnya itu, Bu. Itu yang pertama. Kedua, Bu, saya ini masih bingung terkait dengan pengadaan obat-obatan berdasarkan aturan dari Kemenkes itu kan untuk pengadaan obat-obatan dan alat kesehatan harus melalui Kemenkes atau melalui katalog sektoral. Nah, di sini kami bertanya nih bagaimana dengan pengadaan obat-obatan dan alat kesehatan terhadap Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 itu Bu, yang tahun 2003 yang terbaru ini, pasal 145 ayat 1 yang mengatakan bahwa praktek kefarmasian harus dilakukan oleh tenaga kefarmasian sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, Bu, peraturan perundang-undangan. Nah, saya ini kan pejabat pengadaan fungsional, tidak punya sertifikat kefarmasian, Bu. Kalau saya lakukan itu takutnya bertentangan dengan ini, Bu. Pasal yang 147, pasal 436 yang menyatakan bahwa harus mempunyai sertifikat kefarmasian, Bu. Nah, itu, Bu. Saya dihukum itu, Bu. Ada hukumannya tuh, Bu. Tuh. Nah, yang kalian bagaimana lakukan pengobatan rumah sakit walaupun tanpa, bisa nggak kami melakukannya tanpa sertifikat keahlian praktek kefarmasian? Saya kan punya itu, Bu. Kemudian yang tiga, Bu, satu lagi, Bu, bonus, Bu. Di rumah sakit itu kan ada ini, Bu, ada gas medis yang Samator, Bu. Samator, nah Samator itu apakah bisa di pengadaannya dikeluarkan melalui pengadaan berjasa, melalui pengadaan dikecualikan atau apa sih bisa? Melalui mungkin KSO bisa nggak, Bu, kira-kira, Bu? Mungkin itu, Bu. Makasih. Semoga berkah dan sehat semua. Assalamualaikum warahmatullahi Amin, wabarakatuh. amin. Waalaikumsalam. Ya, saya akan jawab dari yang ketiga dulu. Jadi gini Pak Nasir, untuk Ya, yang rumah sakit Samator, intinya mau pengadaan apapun, sebetulnya kan ini kan Samator ini mau e-katalog atau oksigennya atau tabungnya itu oksigen tabung atau liquid? liquid, Bu. Liquid ya. Sama Ya, Pak, jadi kami pun meskipun kami kan ada waktu itu di COVID ya, segera juga kami lakukan, tetapi kami tetap kompetisikan.
Di Kompetisi konsolidasi kami juga ada konsolidasi liquid, Pak. katalog. Iya, kan enggak masalah, Oh, nggak ada ya penyedia kan? di katalog, Bu. Iya, kan penyediaannya di e-katalog nggak apa-apa, tapi nanti kami juga lakukan bareng-bareng gitu. Oh, Jadi rumah sakit Sarjito berapa, rumah sakit PIC-nya Sarjito. Nanti mungkin juga bisa misalnya di UKPBJ-nya Pak Nasir, tapi kan ada puskesmas rawat inapnya di mana, kemudian RSUD atau mana-mana. Itu kan bisa bareng-bareng ya, sama-sama kebutuhannya berapa. oh, Kemudian kita kompetisikan aja kan itu kan kalau speknya kan semua sama, iya, ya kan? Sebetulnya sama semua speknya sehingga lebih mudah iya. itu untuk kompetisi by system itu. Kompetisi by system. Heeh. Kan nggak Jadi lagi spek. digabung 3 rumah sakit misalnya, Bu, atau Boleh, hanya rumah boleh. sakit umum tempat saya Jadi saja atau gimana? ya, jadi digabung beberapa rumah sakit nggak apa-apa, Pak. Kayak tadi juga kan PIC-nya Sarjito itu digabung beberapa rumah sakit. Oh, Iya. Jadi nanti berarti kami setor nih ke rumah sakit Sarjito, saya gas liquidnya saya butuh berapa kubik gitu ya, berapa ribu ya, kubik. Nanti rumah sakit sana berapa ribu kubik. Terus nanti kalau dulu kan kami offline karena kami kontrak payung 3 tahun ya. Kami offline itu belum ada mini kompetisi kayak sekarang. Jadi ya. kami undang Oh, semua harga net terbaik mana. Nanti harga terendah itu kami masih mencoba nego lagi gitu. Kan ini nek kalau ini nggak perlu offline sekarang kalau misalnya speknya sama kita bisa mini kompetisikan kan tidak hanya sama motor banyak yang punya. Tetapi Bapak tidak hanya lihat itunya juga nanti dilihat juga evaluasinya itu Pak Nasir. Kalau terjadi kebutuhannya kira-kira dia mencukupi enggak? Distribusinya itu loh Pak. Kira-kira cukup enggak? Kita tidak hanya mencari yang terendah, tapi bisa aja kita melihat kemampuan produksinya untuk mencukupi konsolidasi kami itu cukup enggak gitu. Apakah dipikirkan hanya satu penyedia atau bisa lebih dari satu penyedia? Itu. Sehingga kalau misalnya lebih dari satu penyedia bisa aja misalnya. Gitu. Kayak kami juga tidak, tapi tidak di oksigen. Kalau kami kan Jawa Tengah kan dekat ya dengan pabriknya, gitu. oh iya, dekat. Kalau kami jauh, Bu. Maka itu perlu dipikirkan, jangan berpikir hanya harga terendah, karena ini kaitannya dengan pasien, ya. Oh, Ya, tetapi pikirkan juga gitu, kemampuan untuk memberikan, memenuhi kebutuhan kita seperti apa. Itu yang penting. Gitu. Maka mau mau KSO mau seperti apapun sebetulnya kan kita intinya kompetisi. Tidak boleh kita saya suka Pak Nasir sehingga saya nunjuk aja Pak Nasir untuk vendor kami nggak bisa kok gitu. bisa? Mau kita buat justifikasi apapun kan ya nggak bisa gitu. Maka tetap ada model kompetisi. Waduh, Karena sekarang sudah e-katalog, maka PKS-PKS kami pasti akan berkurang, Pak. Itu. waduh. Bu, di rumah sakit umum ini, Bu, yang sudah berjalan selama ini, pertama, makam ini ya, terutama yang kita bicara sama motornya aja lah ya, gas ini. Dia melalui KSO, Bu. Karena Mm-mm. kalau kalau melalui kompetisi, saya sampaikan tadi, atau melalui katalog, mereka tidak mendaftarkannya di katalog, Bu. Di RUP tidak didaftarkan dananya tuh. Tidak dimasukkan di perencanaan di DRUP. Itu yang pertama. Sehingga kan kita tidak bisa lewat katalog belanjanya. Otomatis kan harus manual di luar katalog. Itu yang pertama. Kedua, karena penyediaannya di Pangkal Pinang ini satu, Bu. Cuma satu di Pangkal Pinang. Sulit mencari karena kami kan pulau. Jadi Ya. melalui KSO, Pak ya. Melalui KSO kerjasama langsung dengan pihak penyedia gesamatornya ini. Maka jadilah yang menyediakan itu. Selama ini berjalan seperti itu, Bu. Tapi kalau sandingkan dengan pernyataan Ibu, waduh, udah nyambung nih, Bu. Kalaupun gini Pak, kan yang penting ada justifikasi ya.
Justifikasi. Ya, yang penting kan ada justifikasi kenapa milih itu kok tidak memilih sistem yang lain. Gitu. Justifikasi Bu Karena jawabannya Bu ya. iya perlu ada justifikasi kan Pak. Misalnya Bapak memilih hanya Samator Mm-mm. karena nggak ada yang lain. Kemudian Bapak bisa juga harganya seperti apa. Bapak bisa melihat harga di Jawa berapa, atau Bapak juga kan bisa menjadi analisa pasar Bapak membandingkan. Ya kan? Ya. Kalau di sana juga ada pabriknya, di sini ada pabriknya. Kira-kira berapa sih harga dia? Karena cukup besar loh pemakaian untuk gas liquid itu. Sekarang kan jarang yang pakai tabung. Ya, betul. Gitu. Maka ini aja kalau memang Bapak mau mempunyai justifikasi kuat seperti itu gitu ya. Nah, Oke, kira-kira boleh Bu KSO Bu ya. boleh Diperbolehkan loh lah Pak KSO ya. SO. Yang penting Kami untuk dulu mengamankannya justifikasi tadi Bu ya. perlu Kak justifikasi untuk kenapa milih itu gitu loh Pak. Ya, Kok nggak ya. cari yang Paham, lain? paham. Kalau perlu kan Bapak juga bisa mencari referensi yang lain juga gitu. Ya, ya. Itu. Yang Kemudian lain Bu. untuk makan minum. Untuk makan minum pasien itu kami kami kan pengelompokan Pak. Makanan eh, kami pakai itemize kelompok. Estimasi. Ya, ya. Iya. Karena makanan basah itu sampai sekarang nggak ada di katalog. Tapi nggak tahu kalau di daerah sudah ada ya. Apakah di daerah sudah ada Belum ada Bu. bayam, terus kemudian ikan laut apa dan sebagainya kan selama ini kan belum ada. Nggak ada di katalog Bu. Maka ini kemarin kami itu mau menjadi pilot project oleh LKPP untuk mengerjakan makanan basah ini nanti setelah LKPP ngerjakan pemilu selesai. Dan Oh kami ya, kami siap untuk mungkin nanti bisa membantu beli Bu ini. nih. Jadi nanti kami kontraknya harga satuan karena setiap tahun ternyata kita kontak payung lebih dari 1 tahun enggak mau. Oh, udah mau ya. Enggak mau. Ya. Jadi kontrak satuan Bu ya. Harga Kami satuan. kontraknya satuan jadi hanya boleh lebih dari 10% ya Pak kalau kebutuhannya meningkat. Gitu. Oke. Tetapi Paham Bu, ya paham, itu paham. tadi. Makanya kalau kontraknya jelas kontrak. Nanti milihnya kita itemize ya Pak. Tidak Ya. kemudian 5 paket kami konsolidasikan kemudian menang salah satu enggak. Itu. Itu. Tetapi dengan inovasi ini juga bisa Pak. Misalnya kemarin kami mencoba untuk obat misalnya ya, ini tidak dikonsolidasi sih. Kami mencoba anggaran kami cukup cuman sampai pertengahan tahun. Sementara kan harus sampai Desember nih. Kemudian kami ikat kontrak payungnya, tetapi sekalian sampai 31 Desember. Gitu. Kami ikat harganya. Iya. Sehingga kalau kontrak harga satuan kan cuma boleh naik 10%. Ya. Kalau kontrak payung kami nggak lagi setelah lebih dari 10% kemudian kami harus lagi membuat dari awal lagi kan enggak. Kami tinggal lanjutkan aja adendum kontrak gitu. Itu yang kami lakukan. Jadi bagaimana menginovasi kayaknya kalau ini berarti kebutuhanku itu nggak nyampe nih obat ini akhirnya di akhir tahun ini saya harus dapat tambahan 39 miliar. Berarti kan mending saya kontrak kemarin sampai akhir tahun gitu. Itu Pak Oke, Nasir paham. yang kami lakukan. Kemudian tadi yang terakhir untuk obat memang Kementerian Kesehatan ini kan yang obat itu kan wajib lewat e-katalog ya. Kalau yang Ya. ada sudah di e-katalog, wajib e-katalog. Meskipun ya memang susah sih. Meskipun harganya itu lebih mahal loh. Tapi kan karena ini harus e-katalog, makanya kami mau tidak mau, kami harus melakukan itu, katalog. Yang tidak masuk di e-katalog, kami baru lakukan tender kemarin. Tender. Lah ya, tender obat-obat yang non e-katalog.
Itu baru kami konsolidasikan dengan tender. Ya, Tapi gagal, yang Bu. e-katalog ya kami pasti mau tidak mau kami lakukan dengan e-katalog. Sebetulnya kami kalau dipikir dengan BLU, ya kami rugi, Pak. Gitu. Karena ada surat dari menteri harus e-katalog. Ya kami artinya mereka mengatakan bahwa dengan e-katalog menjamin dan sebagainya lah. Bahwa ini benar-benar legal, obatnya ini resmi dan sebagainya gitu ya. Tapi kalau dipikir ya, saya pernah bersurat ke Dirjen Farmasi Kementerian, bagaimana ini ada 0,5 miliar nih antara obat-obat non e-katalog dan yang tidak, yang dengan e-katalog dan non. Secara efikasi semua sama gitu. Tapi itu yang akhirnya kami lakukan itu, Pak. Kemudian Tender. yang ya mau tidak mau dengan e-katalog mau gimana lagi gitu. Oke. Kami pernah tender, Bu. Gagal. Mm-mm. Pengadaan obat-obatan. Gagal, nggak ada peserta yang masuk, Bu. Lah itu ditanyain loh Pak, harganya masuk apa enggak? Bapak Ka- jangan-jangan Karena harganya enggak penyediaannya kan masuk. obat yang dikatalogkan obat jenis obat kan banyak, Bu. Banyak Mm-mm. itemnya. Nah, banyak itemnya tuh banyak harus banyak contohnya kimia farma dia obat itu ada 130 item. Nah, kimia farma itu ada 60 item. Kemudian chemical apa? Encephalon ada 20 item. Jadi dari 130 item itu ada 3 penyedia, Bu. Nah, dia bilang kalau kami ngambil dari penyedia lain, misalnya pemenangnya CP Kimia Farma. Kalau ngambil dari penyedia lain otomatis lebih mahal obatnya, Bu, katanya. Makanya tidak ada yang masuk di penawaran tuh. Akhirnya gagal tender. Dua kali Kami, gagal tender, kami penunjukan langsung. oh Pak, kalau kami itu yang sempat kami beberapa rumah sakit, Makassar, sini, Sanglah, Padang, dan beberapa rumah sakit ya. Itu kami buat itemized murni. Item mais murni. Iya, sehingga siapa yang punya barang pasti dia punya harga yang kan kemungkinan obat ini hanya punya Indofarma, obat ini hanya Ya, Kimia Farma, kan nggak ini ah, tahu. Lah kita kan tapi kan bisa aja beberapa penyedia yang punya gitu. Tapi intinya kami itemize gitu. Kalau emang hanya dia benar-benar nggak punya distributor yang lain ya boleh kalau nunjuk. Tapi kalau memang dia punya misalnya produk Indofarma tapi punya yang lain juga bisa menjadi distributor, kita bisa open aja. Tapi kita itemize murni per obat. Evaluasinya memang ya ya apa ya lebih lama ribet, dikit gitulah. lama, Bu, prosesnya, Bu. Iya, memang harus Lama. evaluasi, harus itemize murni. Kalau kan nggak bisa, kalau misalnya mau digelondong itu nggak bisa. Oh, Itu. Itu ya Pak siap. Nasir. Kemudian kalau saya tadi untuk sertifikat harus punya kefarmasian itu, kaitannya tadi dikatakan di Undang-Undang Kesehatan 17 itu ya. Kalau di kami nggak, di Kementerian Kesehatan itu, di rumah-rumah sakit malah saya belum paham kalau nanti coba, nanti saya akan mencoba ya Pak, saya kok belum menemui hal ini gitu loh. Kalau malah Kan, kami di para pelaku pengadaan itu ya meskipun misalnya di tempat saya ada apoteker, tapi kan ini lebih ke teknisian farmasinya iya, gitulah, bukan bisa untuk farmasi. pengadaannya gitu. Jadi nggak masalah sebetulnya. Kami rumah sakit belum tentu yang di pengadaannya itu ada orang-orang atau apoteker ada di situ gitu. Itu. Nanti coba Hmm, saya akan lihat lagi ya Pak yang tadi Bapak kemukakan tentang kami harus punya langsung. sertifikat farmasi. Nah, kita bukan orang apoteker jelas nggak mungkin gitu. Kita kan Iya, punya kami kan fungsional pengadaan. Nah, makanya. sementara yang surat pesanan tuh saya tuh 1 hari tuh pokoknya setengah rem tuh, Bu, saya tanda tangan belanja obat-obatan itu. Oh, Surat kalau itu pesanan belanja obat-obatan itu, Bu. kalau itu yang Saya ada menandatangani langsung langsung. kami instalasi farmasi, Pak. Kepala farmasi itu sebagai PPK-nya, Bu. Lah ya Kepala enggak kan farmasi usernya. sebagai
Nah, saya Iya, pejabat penanda tangannya. Untuk yang di bawah 10 pejabat juta. pengadaannya saya, Bu. Ya, Oh, untuk 200 pejabat juta. pengadaannya saya. Jadi berapapun yang di bawah 200 juta saya yang tanda tangan. Itu. Ya, itu Tapi kan saya kaitannya. khawatir, Bu, dengan undang-undang ini empat Pak Omnibus Law ini pasal 43 mau ada sanksinya, Bu. Saya tidak mau, Bu, tangan dua jadi satu. Makasih, Bu. Jadi kalau itu gini Pak, yang bertanggung jawab kan mereka di farmasinya. Kami pun PPK bertanda tangan, tetapi dia yang akan mengorder sesuai dengan apa yang dia keteknisan farmasinya ini loh Pak. Baik, Pak. Bukan masalah pengadaannya. Oh, Jadi kepala bukan masalah instalasi tanda pengadaan. tangan, farmasi kemudian saya. Gitu Sip, ya Pak Nasir ya. siap. Oke, Makasih, siap. Bu Cantik. Sama-sama. Lanjut. Lanjut Pak. Lanjut Pak Sudirman. Ini sudah bertubi-tubi nih Bu. Oh Pak Sudirman. Yes. Monggo. Mum- Yes. Terima kasih Pak atas kesempatan yang diberikan. Selamat sore Bu Kris. Sore Pak Sudirman, selamat berjumpa. Ini kok backgroundnya Ya, Palembang ya. ya juga Bu. Kita kebetulan di mana? Di Kalimantan, di Tapang. Oh iya iya iya. Ya, Pak Moderator, makasih. Bu Kris, langsung aja mungkin pertanyaan dari saya karena juga tadi sudah diborong dari teman-teman sebelumnya. Mungkin yang pertama Bu, ingin tahu di sana PBJBLU-nya sudah ada juga Bu ya? Itu mungkin yang pertama nanti untuk PBJBLU karena kan harus kita bedakan supaya eh, antara BLU yang berasal dari pendapatan rumah sakit dengan sumber dana mungkin APBN-nya Bu ya untuk PBJ pemerintah. Saya tertarik Bu Kris yang pertama tadi mungkin karena kebetulan juga saya background kesehatan, pernah juga bekerja di rumah sakit yang hal-hal yang saya alami seperti ini Bu. Bagaimana prakteknya di rumah sakit ibu gitu. Yang pertama tadi mungkin saya langsung khusus pada peralatan yang high tech lah ya, yang biasanya alat-alat operasi kita dibuka lah. Di satu pihak kita sekarang diatur bagaimanapun kita harus patuh pada program P3DN yang sekarang sedang dijalankan. Terkait dengan ketentuan seperti itu, Bu, tadi di pengantar Ibu kan juga menyampaikan bahwa sepertinya masih di rumah sakit masih berat lah ya untuk kita kadang-kadang karena teknologinya belum sampai. Cuman yang sering kami alami kendalanya mekanisme di Ibu seperti apa Bu penerapannya ketika pada saat membahas TOR justifikasi kebutuhan ya. Bagaimanapun pertama mungkin kita harus memenuhi justifikasi kebutuhan terlepas dari bicara TKDN ya. Yang pertama seringkali kami dibenturkan atau terbentur dengan kebutuhan dari end user dalam hal ini teman-teman dokter spesialis kita yang seringkali boleh saya katakan mungkin agak terbiasa mungkin pada saat pendidikan memakai alat dengan merek tertentu gitu. Sementara kami mengalami kendala, ada beberapa katakanlah barang sejenis. Barang sejenis, tadi saya tertarik dengan yang Ibu sampaikan. Bagaimana sih mekanismenya? Kami kemarin untuk amannya memang rencana memilih mini kompetisi. Tapi saya tadi mendengar Ibu ada mengatakan mini kompetisi offline dan secara online. Nah, ini seperti apa prakteknya? Apakah eh, kalau setahu saya kalau yang di katalog pemerintah kan itu kan eh, online, Bu. Kalau yang offline itu seperti apa mini kompetisinya? Itu mungkin yang kedua. Yang ketiga satu lagi, Bu. Di rumah sakit ini kan kita seperti yang Ibu sampaikan, kita ada beberapa unit-unit layanan yang membutuhkan barang sejenis. Tetapi kadang-kadang antar unit-unit ini pun contoh yang saya alami, Bu. Kadang-kadang di lab, ini mungkin yang saya hafal lah, mungkin juga saya awam. Untuk satu jenis BMHP, bahan medis habis pakai, contoh katakan, untuk jarum lah ya. Untuk jarum, kalau di lab itu lebih sukanya terumum. Sementara yang di unit-unit rawat jalan, katakan atau apa, ya
ditawarkan BD atau yang merek dalam negeri yang lain pun, umpamanya katakan mereka bersedia. Lagi-lagi memang pada identifikasi kebutuhan, perlakuannya seperti ini kalau di mekanisme di RSST Klaten seperti apa, Bu? Kemudian untuk BMHP ini kan kadang-kadang kita butuh banyak, Bu. Butuh banyak. Tadi saya mendengar Ibu menyampaikan bisa juga dibagi dengan vendor lain. Karena memang yang kita harapkan juga gitu, Bu. Jangan sampai, walaupun mereka katakan sanggup, teman-teman yang lain yang berusaha di situ juga mungkin kita pikirkan juga nanti kalau umpamanya apa kayak tunggal seperti itu juga repot bagi kita di rumah sakit. Sepanjang itu memenuhi kebutuhan kita. Yang Ibu sampaikan tadi di rumah sakit Klaten, RSST Klaten, ada Ibu mengatakan tadi bisa dibagi gitu loh ke vendor lain gitu ya. Seperti apa mekanismenya ya diterapkan di rumah sakit RSST Klaten, Bu. Mungkin itu aja, Bu Kris, pertanyaan saya dan Pak Moderator. Makasih atas kesempatan yang diberikan. Ya, langsung ya Pak Gembong ya. Langsung, siap. Ya, nanti waktunya nggak cukup ya. Yang terakhir, mulai terakhir saya akan tentang BMHP ya, tentang BMHP gini, Pak Dirman. Jadi Ya, Bu. untuk misalnya, sorry, yang rumah sakit layanan sejenis, kenapa harus berbeda produk gitu ya? Misalnya kalau tadi dikatakan jarum suntik gitu ya, disposable gitu ya. Itu kami bedakan yang langsung ke pasien, injeksi misalnya lab, dengan yang melalui infus, potnya infus. Kan kalau melalui potnya infus nggak perlu itu harus tajam dan sebagainya kan. Nah itu kami kami jadi awal itu kami udah bicarakan dengan mereka nih. Kebutuhanmu yang langsung dengan pasien bagaimana? Kami ini pakai OneMed. Lebih kan punya TKDN ini. Kami sudah ke pabriknya dengan teman-teman juga. Itu sudah melihat itu. Kemudian sekarang OneMed juga punya ininya siringnya itu punya OneMed, ininya punya Jayamas OneMed itu yang untuk injeksinya itu punya Terumo, dia punya juga gitu ya. Jadi itu kami maka bagaimana kita mencari harga yang terbaik lah, bukan termurah tetapi terbaik, tetapi kami tidak mengalahkan ke. Jadi kami trial lagi. Tapi kemarin kami masih pakai punyanya Nipro ya, yang khusus untuk jarum yang langsung ke pasien. Jadi itu yang dibedakan sehingga nanti kalau mereka ngebon atau mau ambil barang ke gudang, mereka kan sudah tahu dari satuan kerja mana. Sehingga kami bedakan. Kami sudah diskusikan bareng-bareng itu dengan user. Ini loh harganya, kalau ini produk ini harus TKDN, misalnya speknya sama. Oh ini pakai krek-krek, pakai enggak gitu ya. Terus saya bilang, saya itu perawat nih, kalau sebetulnya pasien itu pendekatan, mari Bapak Ibu, iya nanti injeksinya, disuntiknya pakai antibiotik ini, nanti begini-begini, Ibu doa dulu ya, atau Bapak doa dulu ya, sambil kita ngomong gitu, doa gini, enggak terasa kok sebetulnya gitu. Tetapi ini kan teman-teman ini kadang-kadang pendekatannya kan langsung aja buka gitu ya, buka terus langsung langsung masuk gitu aja ya. Mereka dalam keadaan emosi pun bisa terjadi meskipun pakai injeksi milik, maaf, yang tadi disebutkan Pak Dirman. Tetapi Ya. kalau perawat ini pendekatannya humanis dengan pasien, mereka itu luar biasa. Pasti mereka meskipun kita pakai jarumnya produk dalam negeri, mereka bisa mengatakan terima kasih, nggak terasa. Itu bisa terjadi yang kami lakukan itu gitu. Tetapi kalau tadi memang kami masih bagikan itu yang khusus ke pasien dan tidak. Kemudian kalau tadi dikatakan tentang BMHP ke vendor lain, ini karena kan dikonsolidasi butuhnya banyak ya, besar. Kayak tadi 37 miliar gitu ya, jadi 26 miliar. Implan itu memang kami ada 3. Tapi spek masuk dulu. Spek masuk dulu, baru nanti akan harga. Harga terendah dia dapat 60%. Harga kedua dapat 25%.
harga ketiga yang harga peringkat ketiga itu mereka dapat 15%. Sambil kita evaluasi. Begitu yang pertama ini nanti misalnya ada kendala dan sebagainya kita panggil gitu. Pokoknya pokoknya jadi PPK harus cerewet bener kalau kayak gini ya. Ada pengendalian kontrak ada di situ. Makanya Izin Bu Kris, izin Bu Kris. ya, Berarti pembagian ini lebih pada kemampuan vendor untuk melaksanakan dulu kategorinya ya. ya. Jadi kita lihat dulu kemampuanmu sama enggak. Kalau kemampuannya sama, berarti kita main harga. Maka nanti Pak Dirman tidak hanya berpikir harga loh ya. Ya. Berpikirnya pengalaman vendor-vendor ini seperti apa dengan di rumah sakit di Kalimantan, di Ketapang. Ya. Gitu. Enggak, Sehingga maksud kalau saya tadi Bu Kris menyampaikan kan ada sekitar anggaran budgetnya 37 M gitu ya Bu ya. ya, Jadi pemisahan ini harus membagi ke beberapa vendor. Saya tadi menangkap kan ada perbedaan harga ternyata pemenang kedua sekian persen, pemenang ketiga sekian persen. Yang pemenang pertama dengan alasan kemungkinan untuk kapasitas dengan budget 37 M mereka memang tidak sanggup ya Bu. jadi kita itu sudah memprediksi takutnya, kan kadang Ya, kita itu misalnya ada kecelakaan sewaktu-waktu. betul. Dia technical supportnya ada di tempat lain. Ya kan? Yang dampingi operator itu bisa aja, kan kecelakaan ini kita juga tidak bisa memprediksi, maka alasan inilah juga menjadi justifikasi kami untuk milih vendor tidak hanya satu. Itu. Tapi nggak masalah Bu dari sisi harga ternyata Enggak katakan masalah. nggak Jantung masalah ya. pun, balon dan cat labnya itu, kami kami dulu ini belajar dari Harkit. Jadi Rumah Sakit Jantung Harapan kita, sehingga itu menjadi alasan kami. Tapi kan dia semakin mahal, prosentasenya kan semakin, meskipun terpautnya tidak banyak sih, tapi prosentasenya dia semakin kecil. Kemudian maka nanti yang penting adalah analisa pasarnya, sampai ketersediaannya barang itu nanti di Ketapang seperti apa, gitu Pak Dirman. Kemudian kalau untuk pengadaan BLU, pengadaan barang jasa BLU, kami ini kan sekarang juga ada Perdir BLU ya, tapi secara nominal, ini Pak Dirman nganu ya, terlempar ya Pak Gembong ya? Enggak, terlempar enggak dia? Masih Nah, ada Pak Dirman? Iya, Masih ada Pak tadi ada Dirman. gangguan sebentar Mas. oh Ya. iya, sorry. Ya, kami itu ada Perdir BLU meskipun kami memang banyak kan adalah rumah sakit kelas A ini sudah dilepas Pak Dirman. Kami sudah, jadi sudah dana-dananya itu dana-dana dari BLU sendiri gitu. Kecil banget kami dapat APBN. Nggak dapat. Untuk bangun ini kami dapat dari Islamic Bank ya, ISDB gitu. Jadi kami nanti pengadaannya internasional, pakainya semua bahasa Inggris, yang kami akan lakukan ini. Itu. Untuk pengadaan, maka ya kami terus terang di kami ini, kan memang PPK harus meningkatkan diri, kompetensinya, pejabat-pejabat pengadaan. Juga begitu, kenapa kami ngambil juga Perdir BLU? Karena ada kekhususan sendiri, bukan masalah nominal. Nominalnya sama. Ya. Jenjang misalnya pengadaan langsung ya sampai 200, kalau itu tetap. Mau sekarang dengan e-katalog kan lebih dimudahkan. Itu maka kami misalnya ada semacam sito atau segera melaksanakan harus bagaimana kami atur di situ. Ada namanya kriteria khusus. Kriteria khusus di luar itu. Misalnya harus ada tamu, harus bagaimana, dadaan. Misalnya ada pasien ternyata tahu-tahu juga banyak yang harus kita lakukan situ-situ harus bagaimana. Itu yang ada di tempat kami sudah ada Perdir BLU. Itu. Dan kami didampingi LKPP dalam pembuatan ini. Begitu ya Pak Dirman. Terima kasih. Ya Ada Bu, yang belum terjawab? makasih Bu Kris. Ya, matur nuwun. Sama-sama. Oke, siap-siap. Yap. Ya, kayaknya di Lihat chat Mas. ini juga hanya sebuah nanti saran ini Pak, kayaknya Pak Gembong.
Nggak ada lagi. Nggak ada. Oke. J. Kelihatannya sudah nggak ada, Bu. Siap. Oke, siap. Terima kasih. Makasih Pak Sudirman, Pak Nasir Pelaju terkait pertanyaan dan pemaparan dari Bu Kris yang sangat luar biasa terkait pengadaan alkes secara konsolidasi. Mungkin sebelum ditutup, Bu, ada close statement Ya. eh, dengan teman-teman PBJ untuk satker atau PTE lain. Mari, Bu, J. saya persilakan. Terima kasih. Bapak Ibu yang saya hormati, mari kita sukseskan pengadaan barang jasa kita lewat konsolidasi karena saya sudah merasakan bagaimana kami harus bertemu dengan auditor gitu ya. Dan merasakan dengan adanya konsolidasi ini membuat kita akan safe gitu ya, lebih safe. Jadi safety-nya lebih lebih daripada kalau kita pengadaan sendiri gitu. Meskipun dengan e-katalog, jangan sampai misalnya di area yang sama. Kami ini kan areanya dekat-dekat. Kalau nanti pengadaan sendiri-sendiri harganya berbeda-beda, itu menjadi makanan empuk bagi auditor. Maka kita satukan gitu ya. Kalau tadi dikatakan ada Pak Nasir tadi juga gitu. Bapak Ibu sebetulnya kalau di daerah, punya daerah itu lebih enak juga gitu kan. Secara area lebih juga dekat-dekat. Kemudian ini yang akan menyatukan sehingga penjenengan akan semakin aman. Dan jangan lupa kita sekarang punya produk dalam negeri. Dan ini yang penting kita harus jelas spesifikasinya. Jangan sampai Pak Dirman kita hanya, aku kan biasanya ini gitu, nggak bisa lagi. Kalau ada dokter seperti itu, saya bilang, adakan sendiri saja, nggak usah melalui saya bilang gitu. Sehingga mereka akan manut semua. Jadi kalau nanti ada apa-apa, yang kena itu kita, baik PPK, pejabat pengadaan, atau Pokja. Maka jangan sampai kalau misalnya terjadi, kita hanya menurut aja ke mereka, padahal itu sebetulnya nggak pas. Mudah-mudahan ini uh, kita semua bisa aman. Kita pahamkan mereka, karena para user itu setelah kita pahamkan, oh gitu ya, sekarang regulasinya seperti ini toh gitu. Karena regulasi pengadaan semakin cepat. Maka sekali lagi, mari kita bersama-sama untuk bisa berkonsolidasi gitu ya. Saya juga berterima kasih pada LKPP, saya diajak kemana-mana untuk konsolidasi ini. Cuman memang belum sampai ke Ketapang Pak Dirman. Kemarin ke Kepri ya, ke Kepri, Rio, kemudian Medan dan sebagainya itu. Saya kira demikian, terima kasih. Mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada yang tidak berkenan tutur kata saya, dan terima kasih Pak Gembong sudah menjadi pemandu untuk acara ini. Terima kasih Bapak Ibu semua, selalu sehat, harganya mahal, rezeki yang terbesar di dalam kesehatan kita masing-masing. Sudah mau bergabung di acara sore hari ini, dan sekali lagi juga terima kasih besar pada Pak Muji yang mendampingi kami, Prof. Muklis yang juga mendampingi saya juga untuk setiap kali ada acara apapun. Saya kira demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, sehat selalu, semangat dalam bekerja untuk melayani bangsa. Terima kasih. Alhamdulillah, terima kasih. Dengan berakhirnya Zoom meeting pada sore hari, kita ucapkan alhamdulillah atas lancarnya dan berkahnya kegiatan ini. Mungkin terima kasih begitu Prof. Muklis, Pak Muji Santoso atas waktu yang bermanfaat pada sore kali ini. Atur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bu Kris beri masukan tadi ketika Ye. ada ketentuan dari Kemenkes tadi bahwa semua harus pakai katalog, ternyata di luar katalog lebih murah misalnya gitu. Dalam Iya. hal itu sudah memenuhi kaidah izin edar, izin dari POM dan sebagainya, ya coba dinego dengan harga yang di luar katalog. Sebenarnya kalau nggak memakai katalog pun, ya ketika harga lebih murah kan nggak terjadi kerugian negara. Jadi aspek
auditor atau tipikal ini kan terjadi kesalahan dan kerugian gerak. Ini kan lebih murah, mungkin begitu. Mungkin bisa diberi masukan lah sama Kemenkes. Ketika di luar katalog lebih murah, bisa lakukan negosiasi atau bisa menjadi pintu diadakan di luar katalog asal itu lebih murah, asal itu lebih murah gitu ya. Itu Nggih, mungkin Pak. masukan aja. Ya. Kami sudah Ini bersurat, Pak.